Selamat pagi pemirsa. Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTT menunjukkan menurunnya kepedulian sosial masyarakat hingga kekerasan dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi lingkungan sekitar. Untuk mencegah kejadian serupa, kepedulian warga perlu diperkuat dan didukung oleh sistem deteksi dini berbasis komunitas yang melibatkan RT, RW, kepolisian, dan mekanisme pelaporan yang mudah dan responsif. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 26 Juni 2026 dengan tema Kepedulian Sosial Jangan Majal bersama saya Lena Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat. Kita melihat apa yang terjadi dengan korban dari Taufik Hidayat. Iya. Ini banyak orang bertanya-tanya, kok bisa ya sudah sebegitu lama, sebegitu parah kondisinya, tapi baru ketahuan sekarang. Bagaimana, Bang Usman? Iya, jadi betul sekali sebetulnya kita mempertanyakan ya kepedulian terutama masyarakat sekitar. Ya, kemudian juga ya mohon maaf mungkin pemilik kos atau orang di sekitar kos, walaupun sebetulnya katanya sudah sempat ditegur oleh penjaga kos, tetapi kan siapa tersangka ini, Taufik ini kan mengancam. Betul. Ya, sehingga takut begitu, khawatir dia ya. Tapi mestinya sih memang diselidiki lebih lanjut lagi begitu kan. Masa sebegitu lama begitu kan. Nah, ini saya kira ya kita harus imbau, dorong masyarakat untuk peduli. Sebetulnya kepedulian sosial masyarakat Indonesia tinggi ya, tetapi dalam urusan filantropi misalnya begitu ya, menyumbang ya. Tapi kalau untuk urusan yang sifatnya ya seperti ini ya, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan, ini memang agak kurang. Ini kan kasus seperti ini pernah terjadi juga ketika marak terorisme. Betul. Ada tetangganya yang bikin bom di situ, kita nggak tahu gitu loh. Pertanyaannya, Bang, adalah begini, kalau melihat jalannya peristiwa ini, masalah privat dan masalah sesama, itu yang menjadi masalah. Beberapa tetangga itu mengatakan sebenarnya mencoba, tapi kan lah itu kan urusan pribadi. Nah, masalahnya seperti apa ya kepedulian sosial itu juga bisa ditingkatkan tanpa menginvasi hak pribadi. Kita akan bahas, Bang Usman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kepedulian sosial jangan majal. Kepedulian sosial jangan majal. Terkuaknya penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan berinisial YTT oleh pacarnya sendiri, Taufik Hidayat, menjadi cermin yang memalukan wajah kolektif bangsa ini. Kita abai terhadap lingkungan dan juga sesama, lebih sibuk dengan urusan masing-masing. YTT, 29, mengalami penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun oleh Taufik Hidayat hingga mengalami luka fisik permanen. Kebiadaban tersebut berlangsung di rumah kos yang berada di Desa Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. YTT kini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS Bandung, dan Taufik telah dibekuk polisi setelah sebelumnya sempat buron. Ada banyak tanda tanya kenapa bisa peristiwa itu terjadi dalam waktu yang terbilang lama tanpa diketahui oleh tetangga dan pihak sekitar. Seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan manusia dari manusia lainnya, membuat tanda-tanda yang semestinya terbaca justru luput dari pengamatan. Dalam pandangan Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa, kasus penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan ekstrim terhadap perempuan dapat berlangsung tanpa terdeteksi oleh lingkungan sekitar. Ia menilai bahwa menurutnya kepedulian sosial akibat kesibukan masyarakat dapat berdampak serius apabila persoalan kecil diabaikan. Harus kita akui,
Ada banyak tragedi besar berawal dari persoalan-persoalan kecil yang terabaikan. Lingkungan yang semestinya menjadi benteng perlindungan pertama bagi YTT justru gagal menangkap tanda-tanda bahaya yang muncul di depan mata. Publik hanya bisa terperanjat saat tragedi itu terkuak, meski jejak-jejaknya telah lama tertinggal di sekitar kita. Kita tentu harus memetik pelajaran berharga dari peristiwa ini. Kesibukan hidup tidak boleh mengikis, apalagi mengubur kepekaan dan jiwa kemanusiaan. Sebab kepedulian sosial merupakan garis pertahanan pertama untuk mencegah seseorang terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan tanpa pertolongan. Karena itu, untuk mencegah tragedi serupa terulang, setiap anggota masyarakat perlu menghidupkan kembali budaya saling peduli, berani bertanya ketika melihat kejanggalan, dan tidak menutup mata terhadap tanda-tanda kekerasan maupun penelantaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Di sisi lain, lewat forum ini kita juga mengingatkan negara untuk tetap aktif dalam mencegah terjadinya peristiwa tindak kekerasan. Kita tidak boleh bersandar pada asumsi kebaikan hati atau kepedulian tetangga semata. Ketika kasus penyekapan seperti yang dilakukan Taufik Hidayat terjadi tanpa terdeteksi, berarti harus ada sistem deteksi dini berbasis komunitas yang terstruktur. Kepedulian sosial yang selama ini kerap berhenti sebagai nilai moral yang abstrak harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang konkret. Ia perlu diwujudkan dalam sistem pelaporan lingkungan yang aman, mudah diakses, responsif, serta terinstitusionalisasi dengan baik. Dengan demikian, kepekaan warga tidak hanya menjadi sikap personal, tapi juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan kolektif yang mampu mencegah tragedi sebelum terlambat. Indonesia telah memiliki modal sosial dan kelembagaan yang cukup kuat untuk membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas. Struktur RT RW misalnya, secara regulatif tidak hanya berfungsi mendata warga, tetapi juga menjaga ketertiban serta menjadi simpul komunikasi di lingkungan terkecil masyarakat. Fungsi kepolisian komunitas juga perlu terus digencarkan. Kehadiran aparat di tengah masyarakat semestinya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah peristiwa terjadi, tetapi juga pada upaya deteksi dini, pemetaan risiko. Komnas Perempuan juga kita ingatkan untuk terus mendorong standarisasi sistem deteksi dini di level desa kelurahan. Sebagai lembaga yang selama ini berada di garis depan advokasi pelindungan perempuan, Komnas Perempuan memiliki posisi strategis untuk merumuskan indikator-indikator kerentanan, mekanisme pelaporan, serta pola koordinasi antar instansi yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Di luar upaya mitigasi, kita mendesak kepolisian menerapkan pasal berlapis terhadap Taufik Hidayat. Penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada dugaan penganiayaan. Seluruh bentuk kekerasan yang diduga dialami korban selama berada dalam relasi dengan tersangka juga harus ditelusuri. Kekerasan yang berlangsung dalam waktu lama umumnya tidak berdiri sebagai satu tindakan tunggal, tapi merupakan akumulasi dari berbagai bentuk pelanggaran yang saling berkaitan. Aparat wajib mengungkap secara utuh dan memastikan setiap bentuk kekerasan yang terjadi memperoleh konsekuensi hukum yang setimpal. Mata ganti mata ya, Kang. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan dengarkan dulu Bang Usman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Halo. Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat, selamat pagi. Kelihatannya terputus, nanti akan kita coba lagi. Bang Usman, tapi kalau melihat dikatakan kepedulian sosial,
kan kalau judulnya jangan majal, artinya kan sekarang kita melihat cenderung sudah majal. Tapi kan sebetulnya di beberapa kali kejadian ada tetangga kos yang berusaha mengingatkan, tapi kemudian diancam oleh pelaku dan malah akhirnya tetangga kos ini yang pindah kos begitu karena takut berkonflik. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa urusan privat itu tidak lagi jadi urusan privat orang kalau kemudian dia membahayakan keselamatan orang di rumahnya, Bang? Bagaimana, Bang? Iya, jadi memang betul ya ada wilayah privat, ada wilayah sosial. Ya, tetapi wilayah privat itu akan menjadi persoalan sosial ketika dia sudah nyebrang. Dalam arti begini, misalnya menimbulkan pertanyaan. Satu itu ya, kemudian menimbulkan yang kedua mengganggu sekitarnya misalnya. Ya sebetulnya yang menimbulkan pertanyaan juga sudah mengganggu pada dasarnya. Ya ketika tadi dia ditanya, kemudian dia marah, dia mengancam, mestinya alarm kita kan bunyi begitu kan. Kan aneh nih orangnya. Aneh begitu, ditegur sama sesama tetangga. Tetapi kenapa dia mengancam? Ini pasti ada sesuatu yang lain, yang berbeda begitu kan. Nah kemudian juga tanda-tanda yang sifatnya fisik misalnya, tertutup. Baik pintunya maupun orangnya juga, ini kan sebetulnya sudah membunyikan alarm kepedulian sosial kita, begitu loh. Mestinya sih seperti itu, ya. Jangan atas nama itu urusan privat, maka kemudian kita tidak peduli, ya tidak peduli. Ya ada kasus juga, tapi ini lebih ke politik ya. Misalnya di Goa, misalnya ada urusan kepala daerah yang katakanlah berselingkuh begitu kan, itu kan sempat protes juga. Ini urusan privat nih, tapi kan DPRD tetap melakukan namanya hak angket karena pasti dia akan mengganggu kinerja dia yang harusnya mengurusi publik kan begitu. Pak Usman, kita akan coba dengarkan lagi pendapat dari Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Usman Kamsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Silakan Bu, singkat padat saja Bu. Ya, kepedulian sosial ini di masyarakat masih tinggi loh Bung Leo. Iya, tidak majal, apalagi di desa. Saya mencoba menyoroti begini, dari sisi lain. Kenapa si korban itu kok sampai maaf segitunya gitu? Kan masyarakat di sekitar juga tidak menyangka bahwa kalau dia disekap dan ingin berontak paling tidak kan bisa kedor pintunya atau kaca dan sebagainya. Masa sih tidak bisa? Nah hal ini yang mungkin menghalangi masyarakat di sekitarnya untuk bertindak ya. Nah juga 3 tahun menghilang. Bagaimana ini keluarganya? Ada yang lebih berwenang kan, laporan orang hilang kemana, kemudian apa yang dilakukan itu yang tidak bisa. Baik, kita banyak juga pertanyaan seperti pendapat Bu Indra. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Itu pertanyaan masyarakat juga Bang Usman dan yang sedang diselidiki polisi. Betul. Sampai kita tahu jawabannya, apakah kita bisa mengatakan, tadi Bu Indra mengatakan loh, kepedulian sosial kita masih tinggi kok. Bagaimana Bang? Iya, jadi betul sekali juga yang disampaikan Bu Indra ya, ada betulnya maksud saya. Jadi sebetulnya si pelaku ini, Taufik ini kan pernah memiliki istri kan begitu. Tapi karena perilakunya yang mungkin suka mengancam, kasar RT barangkali kasar begitu, sehingga si istri, mantan istrinya ini itu ya memberontak katakanlah begitu dan kemudian minta bercerai kan begitu. Nah, sementara yang perempuan ini, korban yang kedua ini YTR atau YTT ini kan menimbulkan pertanyaan, kok 3 tahun begitu diam saja. Nah ini yang diselidiki polisi, tapi sementara ini barangkali ya ini ada ketergantungan yang sangat tinggi dari korban kepada pelaku. Sementara pelaku sendiri dia punya riwayat ya misalnya suka setiap hari katanya miras, ya kemudian berperilaku kasar, sampai ibunya juga depresi dan kemudian meninggal, ayahnya sendiri diancam.
penjaga kos juga diancam. Jadi memang ini yang mestinya diselidiki secara psikologis. Sebetulnya ada problem apa di antara pelaku dan korban begitu. Yang nanti di bagian berikut Bang Usman ingin saya cari tahu bagaimana kita tahu batasan antara peduli dengan mengintervensi Campur tangan dalam kehidupan orang lain. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, bagaimana kita benar-benar belajar dari peristiwa ini, tapi kemudian ya kita juga bisa dalam tanda petik mengamankan misalnya tetangga kita tanpa nanti kita kena batunya kalau misalnya dianggap loh kok intervensi masuk ke rumah saya, bagaimana Bang? Iya, jadi sekali lagi ya masalah publik itu kalau dia sudah nyebrang, masalah privat itu sudah nyebrang ke wilayah publik, itu tetap kita bisa melaporkan misalnya, bisa menyelidiki secara mandiri di awal ya tentu setelah atau kita laporkan ke polisi, Otoritas ya. Otoritas sejauh dia sudah menimbulkan pertanyaan. Saya kira itu ya pertama. Apalagi kalau menimbulkan keributan, mengganggu misalnya ya, mengganggu di luar negeri kan seperti itu. Betul. Kalau tetangga sudah katakanlah menimbulkan keributan yang mengganggu tetangga sebelahnya, itu bisa dilaporkan ke polisi. Batasan hak kita adalah hak orang ya? Iya, betul sebetulnya. Kan sebetulnya hidup ini tugas kita sebagai anggota, sebagai warga negara, itu kan menghormati hak orang lain. Betul. Sebetulnya tugas kita itu. Yeah. Nah, karena itu ketika kita merasa hak kita tidak dihormati oleh orang lain, menimbulkan pertanyaan tadi itu, maka kita wajib hukumnya sebetulnya menuntut hak kita. Yang menuntut hak kita termasuk misalnya hak untuk tahu. Seorang perempuan tidak pulang, tidak ada kabar, tentu kita punya hak untuk tahu di mana dia. Ya itu tadi pertanyaannya, kok orang tuanya tidak cari, misalnya keluarganya tidak cari, tenang-tenang, merasa biasa saja. Karena katanya masih tetap dapat itu Bang, chat dari handphone yang ternyata dilakukan oleh pelaku. Oleh pelaku. Nah di situ juga saya kira soal literasi misalnya kita bisa melihat perbedaan, kan ada kebiasaan orang misalnya ketika ngechat, bahasa yang digunakan, kalau benar-benar kenal dan seterusnya dengan begitu. Keluarganya. Iya, mestinya memang ya kita membangun kesadaran juga ya, membangun alarm juga ya supaya hal-hal tersebut tidak lagi terjadi ya. Tapi saya kira pemerintah juga harus aware ya, misalnya polisi masyarakat harus lebih aktif lagi. Polis hazard itu harus ada juga. Oke, kita tunggu berarti sama-sama Bang kelanjutan dari kasus ini, tapi intinya kita harus tingkatkan juga kepedulian sosial kita. Bang Usman Kansong, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, dalam banyak kasus kekerasan yang berlangsung lama tidak hanya berupa satu tindakan, tapi terdiri atas berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi berulang dan saling terkait. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.